Pernah nggak sih kamu merasa nggak bisa lepas dari sesuatu? Bisa jadi kopi di pagi hari, scrolling media sosial tanpa henti, atau bahkan belanja online yang nggak direncanakan. Kecanduan itu nggak selalu kelihatan ekstrem kayak di film-film. Nggak semua orang mengalami kehancuran hidup karena zat adiktif. Tapi, secara perlahan, kebiasaan kecil yang nggak terkendali bisa merusak keseimbangan hidupmu. Menariknya, ada beberapa jenis kecanduan yang sudah dianggap normal. Minum kopi setiap hari, wajar. Binge-watching serial sampai subuh, siapa yang nggak pernah? Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, semua kecanduan punya pola yang sama, yaitu memberikan kesenangan instan, tapi seringkali meninggalkan efek samping yang nggak kita sadari. Nah, yang bahaya adalah ketika kecanduan ini mulai berdampak ke aspek penting dalam hidup, hubungan jadi berantakan, kesehatan memburuk, atau tabungan tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Yang awalnya cuma satu kali, coba-coba, bisa berubah jadi kebiasaan yang susah dihentikan. Dan sebelum kamu sadar, kamu sudah terjebak dalam siklus yang bikin sulit lepas. Jadi kecanduan itu bukan cuma soal zat berbahaya atau perilaku ekstrem. Ini soal bagaimana kita, tanpa sadar, membiarkan sesuatu mengendalikan hidup kita. Dan kalau nggak segera disadari, bisa-bisa kita kehilangan lebih dari yang kita kira. Kamu mungkin sering dengar kalau Gen Z lebih sehat dibanding generasi sebelumnya. Katanya, mereka lebih jarang minum alkohol dan lebih peduli sama kesehatan mental. Tapi tunggu dulu, bukan berarti mereka bebas dari kecanduan. Faktanya, kebiasaan konsumsi zat adiktif di generasi ini justru berubah bentuk. Sekarang, banyak yang merasa vaping itu lebih aman daripada rokok, padahal efek jangka panjangnya masih jadi tanda tanya besar. Terus, ada juga ganja yang makin diterima secara sosial karena legalitasnya di beberapa tempat. Tapi apakah itu berarti risikonya hilang? Nggak juga. Apalagi dengan akses yang makin mudah, banyak orang jadi nggak sadar kalau penggunaannya mulai berlebihan. Yang menarik, banyak kecanduan di generasi ini nggak terlihat ekstrem, tapi tetap merusak. Contohnya, konsumsi benzodiazepin, obat penenang, yang sering digunakan buat coping dari stres atau kecemasan. Awalnya cuma sesekali, lama-lama jadi andalan. Singkatnya, generasi kita mungkin lebih sadar soal kesehatan, tapi tetap nggak kebal dari jebakan kecanduan. Bedanya, sekarang bentuknya lebih halus, dan seringkali dibungkus dalam label normal atau bahkan trendy. Jadi, yang perlu diwaspadai bukan cuma zatnya, tapi juga bagaimana kita membenarkan kebiasaan yang bisa merugikan diri sendiri. Coba jujur, kapan terakhir kali kamu belanja online cuma karena iseng, bukan karena butuh? Atau pernah nggak, niatnya cuma scroll media sosial, tiba-tiba check out barang diskon yang sebenarnya nggak terlalu penting? Selamat datang di dunia di mana kecanduan belanja dan digital marketing jalan beriringan. Generasi Z mungkin lebih melek finansial dibanding generasi sebelumnya. Tapi di saat yang sama, mereka juga jadi target utama industri e-commerce. Algoritma canggih tahu persis barang apa yang bisa bikin kamu tergoda, apalagi dengan fitur autofill, cashback, dan promo gratis ongkir yang bikin belanja terasa effortless. Akhirnya, belanja impulsif jadi kayak guilty pleasure, sebentar happy, besoknya nyesel. Nggak cuma soal belanja, kita juga kecanduan digital dalam bentuk lain. Doom scrolling tanpa sadar, FOMO gara-gara tren, dan kebiasaan ngecek notifikasi tiap 5 menit. Ini semua dirancang supaya kita terus terjebak di dalamnya. Yang bikin bahaya, kebiasaan ini sering jadi mekanisme coping buat stres dan kecemasan. Lagi bad mood? Belanja. Lagi bosan? Scroll TikTok. Padahal, makin sering kita bergantung sama kebiasaan ini, makin susah juga buat lepas. Jadi, sebelum dompet jebol atau waktu habis cuma buat scroll tanpa tujuan, mungkin udah waktunya kamu ambil kendali lagi atas kebiasaan digitalmu. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang gampang banget kecanduan, sementara yang lain bisa santai aja? Ternyata, ini bukan cuma soal kurang disiplin atau nggak punya kontrol diri. Ada banyak faktor yang diam-diam bikin seseorang lebih rentan jatuh ke dalam kecanduan. Misalnya,
Kalau kamu tumbuh di lingkungan yang toksik, entah itu pola asuh yang keras, trauma masa kecil, atau stres berkepanjangan, otakmu bisa belajar cari jalan pintas buat kabur dari rasa sakit. Dan seringkali, pelariannya adalah sesuatu yang ngasih rasa nyaman instan, kayak belanja, makanan, atau zat adiktif. Genetika juga bisa jadi faktor. Beberapa orang memang lebih sensitif terhadap efek zat tertentu, jadi sekali coba, otaknya langsung klik dan sulit berhenti. Ditambah lagi, kalau kamu hidup dengan tekanan tinggi, baik dari kerjaan, kuliah, atau ekspektasi sosial, kecanduan bisa jadi coping mechanism yang susah dihentikan. Intinya, kecanduan itu nggak muncul begitu aja. Ada faktor di balik layar yang bikin seseorang lebih rentan. Dan kalau kamu mulai merasa ada pola yang nggak sehat dalam kebiasaanmu, itu bukan berarti kamu lemah. Itu artinya, mungkin ada sesuatu yang perlu diselesaikan lebih dalam. Kalau kamu sering merasa cemas soal masa depan, selamat. Kamu nggak sendirian. Generasi Z mungkin adalah generasi yang paling banyak mikirin ketidakpastian hidup dibanding generasi sebelumnya. Kenapa? Karena dunia yang kamu jalani sekarang jauh lebih kompleks dan penuh tekanan. Coba deh lihat dari sisi ekonomi. Harga rumah makin nggak masuk akal, biaya hidup terus naik, sementara gaji stagnan. Buat generasi sebelumnya, punya rumah itu target normal. Buat Gen Z, kayaknya lebih realistis punya rumah di game The Sims daripada di dunia nyata. Ditambah lagi, utang pendidikan bikin banyak anak muda merasa kayak lagi lari maraton di pasir hisap. Semakin berusaha maju, semakin tenggelam. Lalu ada krisis global. Pandemi baru aja kelar, tapi efeknya masih terasa. Perubahan iklim bikin masa depan planet ini nggak jelas. Geopolitik? Jangan ditanya, konflik di mana-mana. Semua ini menciptakan efek bola salju yang bikin banyak dari kamu hidup dalam mode survival terus-menerus. Nggak heran kalau tingkat kecemasan dan stres Gen Z jauh lebih tinggi. Kamu hidup di era di mana harapan untuk hidup nyaman makin tipis, tapi ekspektasi tetap setinggi langit. Makanya, penting banget buat sadar kalau tekanan ini nyata dan bukan cuma drama semata. Yang bisa kamu lakukan adalah mencari cara sehat buat menghadapinya, entah itu dengan mindfulness, membatasi paparan berita negatif, atau sekadar nyari support system yang bikin kamu tetap waras. Kamu mungkin pernah dengar kalau AI bakal bikin banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan ya, itu bukan sekadar mitos. Sekarang aja, banyak pekerjaan yang dulu dikerjain manusia udah mulai digantikan sama algoritma. Dari chatbot yang ngurus customer service, sampai AI yang bisa bikin desain, nulis artikel, bahkan bikin lagu, persaingan kerja makin ketat. Masalahnya, buat Gen Z yang baru masuk dunia kerja, ini jadi tantangan ekstra. Dulu, kerja entry level itu tempat buat belajar dan naik level. Sekarang, banyak posisi pemula yang justru mulai dihapus karena perusahaan lebih milih AI yang nggak minta gaji, cuti, atau asuransi kesehatan. Tapi, bukan berarti AI itu musuh. Kalau kamu bisa beradaptasi dan belajar skill yang relevan, kayak analisis data, AI literacy, atau creative thinking yang nggak bisa diganti mesin, kamu masih bisa bertahan. Masalahnya, kalau AI terus berkembang tanpa regulasi yang jelas, bisa jadi kesenjangan ekonomi bakal makin parah. Intinya, dunia kerja makin berubah dan kamu perlu lebih fleksibel buat menghadapi perubahan ini. Alih-alih takut, coba deh lihat AI sebagai alat yang bisa kamu manfaatin, bukan sesuatu yang harus kamu lawan. Karena mau nggak mau, masa depan kerjaan udah beda dari dulu dan kamu harus siap buat jalanin era baru ini. Oke, setelah bahas segala macam kecanduan, stres finansial, dan ancaman AI, sekarang pertanyaannya, gimana cara keluar dari semua ini? Karena ya, hidup terus berjalan, dan kamu pasti pengen punya kendali atas hidupmu sendiri kan? Langkah pertama, sadar dulu kalau ada masalah. Kadang, kecanduan atau kebiasaan buruk itu nggak terasa karena udah jadi bagian dari rutinitas. Tapi coba tanya diri sendiri, apakah ini beneran bikin hidupmu lebih baik atau cuma jadi pelarian? Kalau jawabannya lebih condong ke yang kedua, berarti udah waktunya buat berubah. Langkah kedua,
Atur strategi buat mengelola stres dengan lebih sehat. Misalnya, kalau kamu sadar kecanduan belanja impulsif, mulai aja dengan ngurangin paparan iklan digital, unsubscribe dari email promo, unfollow akun yang bikin kamu kepengen beli ini itu, atau pasang aturan tunggu 24 jam sebelum checkout. Kalau kecanduan digital jadi masalah, coba atur waktu layar dengan lebih disiplin. Nggak harus langsung ekstrim kayak puasa medsos total, tapi mulai dengan batasan kecil, misalnya nggak buka HP sejam sebelum tidur atau pas makan bareng orang lain. Terus, jangan lupa cari alternatif yang lebih sehat. Daripada coping dengan stres lewat belanja, scrolling tanpa henti, atau konsumsi berlebihan, coba cari aktivitas yang beneran bikin kamu lebih baik, olahraga, meditasi, journaling, atau sekadar ngobrol sama orang yang bisa kasih perspektif baru. Dan terakhir, edukasi diri dan dorong perubahan. Ini bukan cuma tanggung jawab individu, tapi juga soal kebijakan yang lebih adil dan sistem yang lebih sehat. Semakin banyak orang sadar, semakin besar kemungkinan ada perubahan di tingkat sosial. Intinya, kamu punya pilihan. Nggak perlu langsung jadi sempurna dalam semalam, tapi setiap langkah kecil buat mengurangi ketergantungan dan menghadapi tantangan dengan lebih sadar bakal bikin hidupmu jauh lebih baik.